Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Ki. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Sesuatu yang menyentuh hati gua, dan gue yakin bakal menyentuh hati kalian juga. Kalian tahu nggak? Di negara kita yang kaya raya ini, ada harta karun yang perlahan-lahan hilang. Bukan emas, bukan berlian, tapi makhluk hidup ciptaan Tuhan yang luar biasa indahnya. Hewan-hewan ini guys, mereka ada di ambang kepunahan. Bayangin, suatu hari nanti, anak cucu kita cuma bisa lihat mereka dari gambar atau video kayak gini. Sedih banget kan? Makanya, di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua, seluruh subscriber gue, seluruh anak muda Indonesia, buat lebih kenal sama mereka. Kita bakal lihat 5 hewan luar biasa yang statusnya udah kritis banget. Ini bukan cuma soal tahu, tapi soal peduli. Kita harus sadar bahwa keberadaan mereka itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus jadi generasi yang menyelamatkan, bukan yang membiarkan mereka lenyap begitu aja. Ini panggilan buat kita semua untuk bergerak dan menjaga kelestarian mereka sebelum semuanya terlambat. Dan yang paling spesial guys, dengerin baik-baik. Hewan di urutan nomor 5 nanti itu bener-bener a big deal. Kenapa? Karena dia itu endemik, cuma ada di Indonesia, nggak ada di negara lain manapun di dunia. Ini dia kebanggaan kita, aset negara yang harus kita jaga mati-matian. Jadi, pastiin kalian tonton sampai habis. Karena ini bukan cuma soal hewan, tapi soal identitas dan kekayaan bangsa kita. So, stay tuned. Jangan kemana-mana, kita mulai petualangan kita sekarang. Siap? Yang pertama, kita punya sang penguasa rimba, harimau Sumatera. Gila guys, lihat deh gagahnya, belangnya yang khas, tatapannya yang tajam. Dia ini simbol kekuatan hutan kita. Tapi di balik kegagahannya itu ada cerita sedih. Harimau Sumatera ini statusnya kritis banget guys. Kritis. Jumlah mereka di alam liar diperkirakan tinggal kurang dari 400 ekor. Bayangin, di seluruh pulau Sumatera yang luas itu cuma sisa segitu. Itu lebih sedikit dari jumlah penonton di satu bioskop. Gila kan? Mereka kehilangan rumahnya. Hutan tempat mereka berburu dan berkembang biak terus-terusan digerus buat perkebunan, buat pemukiman. Belum lagi ancaman dari para pemburu liar yang gak punya hati, yang ngincer kulit, tulang, dan bagian tubuh lainnya buat dijual dengan harga mahal. Ini bener-bener perang guys. Perang antara harimau Sumatera yang mau bertahan hidup dengan keserakahan manusia. Melindungi mereka itu bukan cuma soal menyelamatkan satu spesies. Ini soal menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau raja hutannya hilang, seluruh kerajaannya, seluruh isi hutan itu bakal kacau balau. Jadi melindungi habitat mereka, hutan Sumatera, itu harga mati. Kita harus dukung setiap upaya buat menghentikan perambahan hutan dan perburuan liar. Ini tugas kita bareng-bareng. Selanjutnya, kita pindah ke ujung barat Pulau Jawa. Di sini ada dinosaurus terakhir Indonesia, badak Jawa. Lihat deh guys, penampilannya unik banget dengan cula tunggalnya dan kulitnya yang kayak baju zirah. Keren banget kan? Tapi sayangnya, kekerenan mereka nggak sebanding sama jumlahnya. Populasi badak Jawa ini sangat-sangat sedikit guys. Bisa dihitung jari, literally. Diperkirakan cuma ada sekitar 70-an ekor aja yang tersisa di dunia. Dan semuanya hidup di satu tempat, Taman Nasional Ujung Kulon. Cuma di sana nggak ada lagi di tempat lain. Satu lokasi, satu bencana alam kayak tsunami atau wabah penyakit bisa langsung habisin mereka semua dari muka bumi. Makanya, upaya konservasi buat badak Jawa ini super intensif. Para ranger, para pahlawan di lapangan kerja 24 jam non-stop buat patroli, ngelindungin mereka dari pemburu cula yang biara. Ada juga pemasangan kamera trap buat memantau setiap individu badak, mastiin mereka sehat dan aman. Pemerintah dan lembaga konservasi juga lagi berusaha buat nyari rumah kedua buat mereka. Lokasi baru yang aman buat mindahin sebagian populasi, biar risikonya nggak numpuk di satu tempat. Ini adalah perjuangan melawan waktu. Setiap kelahiran anak badak baru itu jadi berita yang luar biasa membahagiakan buat kita semua. Sekarang kita terbang ke Kalimantan. Ke rumahnya kerabat terdekat kita di dunia satwa, orangutan Kalimantan. Lihat deh ekspresi mereka guys, pinter banget. Mirip banget sama manusia. Mereka ini manusia hutan yang hidupnya bergantung 100% sama hutan. Mereka butuh pohon buat cari makan, buat bikin sarang, buat main, buat ngajarin anak-anaknya cara bertahan hidup. Hutan itu segalanya buat mereka. Tapi apa yang terjadi sama rumah mereka? Hancur guys. Hutan Kalimantan, salah satu paru-paru dunia terus dibabat habis. Deforestasi gila-gilaan buat perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan industri kayu.
Setiap pohon yang tumbang itu kayak ngancurin satu kamar di rumah mereka. Bayangin rumah lo dihancurin. Lo mau tinggal di mana? Mereka jadi kelaparan, terisolasi, dan sering banget masuk ke area perkebunan atau desa buat cari makan. Yang akhirnya malah menimbulkan konflik sama manusia. Banyak bayi orangutan yang jadi yatim piatu karena induknya dibunuh. Untungnya, banyak banget pahlawan konservasi yang bikin pusat rehabilitasi. Ngerawat bayi-bayi orangutan ini, ngajarin mereka sekolah hutan lagi, sampai akhirnya mereka siap dilepas liarkan kembali ke alam. Tapi, kalau hutannya aja udah nggak ada, mereka mau dilepas kemana? Menjaga hutan Kalimantan itu artinya menjaga masa depan orangutan. Dari Kalimantan, kita balik lagi ke Sumatera. Di sini ada raksasa yang lembut hatinya, gajah Sumatera. Gajah itu hewan yang sosial banget, pinter, dan punya ingatan yang kuat. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang dipimpin sama gajah betina paling tua dan bijaksana. Mereka butuh area yang luas banget buat menjelajah, buat cari makan. Jalur jelajah mereka itu udah ada dari zaman nenek moyang mereka, udah turun-temurun. Masalahnya adalah, jalur-jalur kuno itu sekarang udah banyak yang berubah jadi jalan raya, desa, atau perkebunan. Rumah mereka makin sempit, guys. Nah, inilah yang jadi pemicu konflik antara gajah dan manusia. Gajah yang kehilangan arah dan lapar, akhirnya masuk ke lahan pertanian warga, ngerusak tanaman. Tentu warga jadi marah, dan gajah sering jadi korban, entah itu diracun atau diburu karena dianggap hama. Padahal, mereka cuma berusaha bertahan hidup di rumah mereka yang makin sempit. Perlindungan gajah Sumatera ini kompleks banget. Nggak cuma ngelawan perburuan gading, tapi juga harus nyari solusi buat konflik ini. Misalnya dengan bikin koridor satwa, jalur khusus buat gajah biar bisa lewat dengan aman, atau pakai teknologi kayak pagar listrik kejut yang nggak nyakitin tapi bisa ngehalau gajah. Ini butuh kerjasama semua pihak, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. And now, the moment you've been waiting for. Nomor 5, sang legenda, naga terakhir di muka bumi, Komodo, Asia Up. Ini dia, guys, hewan purba yang luar biasa yang cuma ada di negara kita tercinta, Indonesia. Nggak ada di tempat lain. Kalian bisa ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, kalian nggak akan nemuin hewan ini di alam liar. Mereka cuma ada di Kepulauan Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah kebanggaan nasional, warisan dunia yang Tuhan titipkan langsung ke kita. Lihat aja, guys. Jalannya mantap, lidahnya yang bercabang, dan air liurnya yang mematikan. Bener-bener predator puncak. Sebagai hewan yang cuma ada di Indonesia, tanggung jawab kita buat menjaga mereka itu double, guys. Kita bertanggung jawab ke bangsa kita sendiri dan ke seluruh dunia. Ancaman utama mereka yaitu perubahan iklim yang bisa naikin permukaan air laut dan ngancam habitat pulau-pulau kecil mereka. Selain itu, perburuan mangsa utama mereka, kayak rusa, juga bisa bikin mereka kelaparan. Makanya, menjaga keaslian Taman Nasional Komodo itu penting banget. Kita harus dukung pariwisata yang bertanggung jawab, yang nggak ngerusak alam dan nggak ganggu kehidupan Komodo. Jangan sampai naga kebanggaan kita ini cuma jadi dongeng buat generasi mendatang. Mereka nyata, mereka ada di sini, dan mereka butuh kita buat jagain rumah mereka satu-satunya di dunia. Gimana, guys? Setelah lihat kelima hewan luar biasa tadi, apa yang kalian rasain? Gue pribadi merinding, sedih, tapi juga semangat. Sedih karena mereka ada di situasi yang genting banget. Tapi semangat karena gue yakin kita belum terlambat. Kita, generasi muda Indonesia, punya kekuatan buat bikin perubahan. Ini bukan lagi cuma urusan pemerintah atau aktivis lingkungan aja. Ini urusan kita semua. Masa depan harimau Sumatera, badak Jawa, orangutan, gajah Sumatera, dan komodo kebanggaan kita ada di tangan kita. Kepedulian itu harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari hal-hal kecil. Jangan beli produk yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka. Kurangi penggunaan produk yang merusak hutan. Edukasi orang-orang di sekitar kalian, keluarga, teman-teman, tentang betapa pentingnya isu ini. Share video ini biar makin banyak yang sadar. Suara kalian itu penting. Kalau kita semua bersuara, kalau kita semua bergerak, pasti akan ada dampak besar yang tercipta. Kita tunjukin ke dunia bahwa anak muda Indonesia itu peduli sama harta karun bangsanya. Yuk, kita bareng-bareng jadi garda depan buat ngelindungin mereka. Mari kita pastikan bahwa anak cucu kita nanti masih bisa dengan bangga bilang, di Indonesia ada harimau, ada badak, ada orangutan, ada gajah, dan ada naga komodo.
Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting, sebarkan pesan ini. Gue Ki, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's make a change. Asyap!